Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 40. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 40. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapatkan penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Jika orang banyak bangkit menentang mereka, juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdua dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedang hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara yang nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di dalam rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka, sehingga itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara itu meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghibur mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, perikop ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari perikop kemarin, pembacaan firman Tuhan kemarin, di mana dijelaskan bahwa Rasul Paulus mengusir roh jahat dari seorang peramal yang pada saat itu ada di kota Filipi pada saat itu. Nah, setelah peramal itu dia kehilangan kekuatannya karena roh-roh jahat itu diusir dari dia, lalu kemudian tuan-tuan atau orang-orang di mana perempuan peramal ini bekerja, mereka melihat bahwa ini sangat merugikan kami. Kenapa? Karena mereka biasanya ternyata mendapat keuntungan dari ramalan-ramalan dari wanita ini. Nah, ternyata ketika Paulus mengusir roh jahat daripada perempuan ini,
maka mereka merasa mereka terancam pendapatan mereka. Karena itu mereka menjadi jengkel, menjadi marah kepada Paulus dan Silas. Lalu mereka membawa Paulus dan Silas kepada penguasa kota. Dan kemudian mereka pun dibawa kepada pembesar-pembesar kota, dan kemudian mereka dicambuk dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Namun luar biasa dengan kuasa Tuhan, Tuhan membebaskan Paulus dan Silas melalui gempa bumi yang hebat pada saat itu. Pintu-pintu penjara itu menjadi terbuka. Dan ketika melihat hal itu, kepala penjara yang pada saat itu dipesan untuk menjaga tahanan itu, Paulus dan Silas, dengan baik-baik, dia kemudian merasa frustasi begitu, karena dia berpikir bahwa jangan-jangan tahanan saya sudah lari semua, dan dia ingin membunuh dirinya sendiri karena ia menyangka Paulus dan Silas telah melarikan diri. Tapi Paulus dan Silas kemudian mencegahnya, dan mereka menunjukkan bahwa mereka tidak melarikan diri dan masih ada di sana. Dan menariknya dari kisah ini adalah Paulus dan Silas kemudian memberitakan Injil kepada kepala penjara itu. Kepala penjara itu menjadi kaget ketika kuasa Tuhan datang, dan dia kemudian bertanya kepada mereka, bagaimana caranya supaya aku bisa selamat? Dan Paulus dan Silas menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan Injil kepada dia. Akhirnya kepala penjara itu dan seisi rumahnya pun mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang baru saja kita baca ini dijelaskan bahwa Tuhan selalu menyertai para pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Ketika kita membaca kisah ini, mungkin kalau kita belum tahu keseluruhan dari kisah ini, kita membaca dari awal, kita melihat bahwa Paulus bisa mengusir roh jahat, tapi kenapa Tuhan malah mengizinkan mereka didera itu dicambuk dan dimasukkan ke dalam penjara? Mungkin kita berpikir bahwa Paulus dan Silas sudah berada dalam kuasa dari para penguasa kota, mereka tidak bisa apa-apa lagi. Namun kebenarannya berbeda. Tuhan menunjukkan kuasanya bukan hanya dengan memberikan kekuatan kepada Paulus dan Silas untuk menghadapi penyiksaan yang mereka alami, didera itu dan ditangkap, tapi Tuhan juga menyatakan kuasanya dengan cara apa? Dengan cara dia membuka pintu-pintu penjara dengan mendatangkan gempa bumi yang hebat. Dan rupanya kalau kita melihat keseluruhan daripada kisah itu adalah rupanya Tuhan ingin mendatangkan keselamatan kepada keluarga dari para kepala penjara itu. Bukan hanya kepala penjaranya, tapi keluarga dari para penjara itu. Kepala penjara itu pun diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saudara, kita melihat bahwa melalui peristiwa penangkapan para hamba Tuhan ini, maka kepala penjara dan semua keluarganya pun diselamatkan oleh Tuhan. Kita melihat bahwa bagaimana Tuhan merancang segala sesuatu dengan baik. Mungkin kita sebagai orang Kristen pun kita pernah mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Kita mungkin pada saat kita mengalami situasi yang tidak kita sukai, situasi-situasi yang tidak menyenangkan, kita berpikir, Tuhan tuh kuasanya di mana sih? Kok saya bisa mengalami kuasa ini, pengalaman ini? Tapi kalau kita bersabar, kita setia, kita percaya Tuhan pasti memegang kendali, maka kita pasti akan melihat bagaimana Tuhan menggunakan situasi-situasi yang buruk itu untuk mendatangkan keselamatan, untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, memang seringkali keadaan-keadaan yang sulit membuat kita menyangka bahwa Tuhan telah kehilangan kendali atas hidup kita, sehingga kita tidak mampu untuk melihat rencana Tuhan atas hidup kita. Kita menjadi kecewa, kita menjadi pesimis, kita menjadi frustasi dengan keadaan itu. Namun kita harus percaya, melalui firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pasti memiliki rencana yang besar atas kehidupan kita. Dan Tuhan sanggup untuk menggunakan situasi-situasi yang tidak menyenangkan bagi kita untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Saudara, kita seringkali melihat bahwa Tuhan seringkali membalikkan rencana dari orang-orang jahat untuk mendatangkan kebaikan bagi umat Tuhan. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara saat ini sedang menghadapi situasi-situasi sulit karena
perbuatan orang-orang jahat yang merencanakan kejahatan kepada saudara. Mari saudara, kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan untuk membantu kita melihat perlindungan Allah di balik persoalan-persoalan hidup yang sedang kita alami, termasuk rencana-rencana jahat yang mungkin dirancangkan oleh orang-orang jahat terhadap kita. Saudara, hendaklah kita selalu percaya kepada bimbingan Tuhan di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan masih memegang kendali bagi hidup kita. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami. Kami berterima kasih jika sampai saat ini Engkau masih menjaga kami, melindungi kami. Dalam istirahat malam sampai pagi ini kami bangun dengan kesegaran yang baru, itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Sekarang Bapa, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, apapun yang akan kami kerjakan, biar Engkau memberkatinya, Engkau menjagainya, sehingga semua yang kami kerjakan itu mempermuliakan nama-Mu saja. Ajar kami melihat kemuliaan-Mu, ajar kami melihat kebaikan-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Termasuk ketika kami menghadapi situasi-situasi yang mungkin dikarenakan ada orang-orang yang berniat jahat kepada kami, merencanakan kejahatan kepada kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah di atas segala Allah, dan Engkau Allah yang sanggup untuk membalikkan semua rencana-rencana jahat itu untuk menjadikan itu sebagai kebaikan bagi hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa surga kami. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.